mitos seputar menstruasi dan serba-serbinya. Kala hidayah datang, menyentuh relung hati yang kelam. Soy loco, pero no me llame loco. ¿Tenés el dinero? Okay. Stolen. Yo, Trey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang di Mozaik Islam. Itulah sepenggal kisah para mafia di berbagai belahan dunia. Kekerasan dan kejahatan sangat identik dengan kelompok kriminal ini. Bahkan tak sedikit dari anggotanya yang justru tewas mengenaskan. Namun tahukah Anda, bahkan dalam kungkungan dunia hitam sekalipun, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menyentuh hati hamba yang dikendakinya. Seperti kisah-kisah berikut ini. Eddie Redzovic namanya. Dunia gangster membawa pria kelahiran New York ini memiliki apapun yang ia impikan seperti uang, mobil, hingga wanita. Gemerlap dunia malam juga menjadi salah satu cara yang ia lakukan untuk menikmati hidup. Hingga suatu ketika, pria yang juga seorang master jiu-jitsu ini tertangkap polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Namun, justru di balik petaka inilah hidayah Allah datang padanya. Di dalam penjara, Eddie mulai mengenal Islam dan mempelajarinya. Meski sempat bimbang, Eddie akhirnya memeluk Islam secara utuh. Kisah hidupnya dari sejak menjadi gangster hingga akhirnya memeluk Islam, ia dokumentasikan dalam sebuah film berjudul From the Dunyan to the End. Ia berharap filmnya ini bisa menjadi sarana dakwah pribadinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kisah lainnya datang dari seorang mantan anggota gangster bernama Umair yang kini juga telah memeluk agama Islam. Pria asal Brazil ini berpindah keyakinan pada agama Allah pada bulan April 2014. Setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat melalui proyek dakwahnya Why Islam, Umair bersama anggota lainnya mencoba memperkenalkan Islam dan mengundang orang lain agar bisa ikut ke dalam agama yang penuh rahmat ini. Pemirsa, kekerasan, kejahatan, dan bisnis ilegal menjadi hal yang sangat identik dengan gangster. Padahal Islam secara tegas melarang keras umat yang melakukan kejahatan. Sebaliknya, Islam memerintahkan umatnya agar berbuat kebajikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barang siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 39. Melalui pengalaman spiritual yang menggetarkan, seorang gangster asal Jerman bernama Sven Mann mendapatkan hidayah. Mann yang sebelumnya adalah seorang ateis tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Agama tidak pernah ada dalam kamus hidupnya. Tapi, pandangan Mann berubah sejak ia mendengar seorang bocah membaca Al-Quran. Hatinya bergetar saat mendengarnya, hingga tak terasa air mata menetes di pipinya. Ia mengaku mendapat ketenangan yang ia rindukan. Hingga akhirnya, pada tahun 2001 lalu, ia menemukan keyakinannya dan memilih menjadi mu'alaf dan mengganti namanya dari Sweatman menjadi Saidman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je me présente, mon nom c'est Ishaq Mustaqim. Itulah Ishaq Mustaqim, seorang gangster asal Montreal, Kanada yang telah mendapatkan hidayah Allah Ta'ala dan menemukan kedamaian dalam Islam. Ishaq yang dulu bernama Ishaq dibesarkan oleh ibunya seorang diri, sementara ayah kandungnya menghilang sejak ia lahir. Kehidupan keras di jalanan membuat ia terjerumus menjadi seorang gangster. Hingga suatu saat ia tertangkap dan dipenjara. Di dalam penjara inilah ia mengenal Islam dan mulai mempelajarinya.
Setelah bebas, Ishak mulai mencari kebenaran tentang Islam dan akhirnya pada tahun 2011 lalu, dengan penuh keyakinan, Ishak resmi memeluk Islam. Kini, hanya kebahagiaan yang terpancar dari raut wajahnya yang tersapuh air wudhu dan doa dalam sujudnya. Pemirsa Mozaik Islam, kisah-kisah tersebut menjadi pembelajaran bagi kita semua betapa hidayah Allah dapat menyentuh hati siapa saja yang dikehendakinya. Begitu juga sebaliknya, hidayah Allah tidak semerta-merta hadir dalam hati seseorang meskipun yang meminta adalah seorang hamba yang paling disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah Rasulullah SAW yang berusaha dengan segala cara untuk mengajak paman beliau yang teramat disayanginya, Abu Thalib, agar memeluk Islam. Namun, meski sangat menyayangi Nabi, hingga ajal menjemput, Abu Thalib wafat masih dalam kondisi kafir. Astagfirullah. Pemirsa, permintaan Rasulullah saja tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah Ta'ala, apalagi kita yang hanya orang biasa. Ini memperlihatkan bahwa hidayah adalah benar-benar kepunyaan Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Dan pada ayat lainnya, Allah Ta'ala menegaskan, tidak akan memberi hidayah kepada orang yang tidak bertaubat dari kemaksiatan, sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 27.